Saudara, imanmu, kau malu nggak menyatakan kau Kristen? Kau malu nggak menyatakan bahwa kau anak Tuhan? Ada loh orang-orang yang malu loh, ya, menyatakan bahwa dia itu Kristen. Malu menyatakan imannya, jangan sampai ketahuan. Mau lamar kerja pura-pura, ya. Banyak orang yang bisa ganti KTP cuma demi dapat pekerjaan supaya nggak ketahuan dia Kristen. Kalau imanmu seperti itu, nggak mungkin engkau melihat mujizat dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Ayat ini yang menjadi pegangan saya ketika saya waktu itu menyembunyikan iman saya 1 tahun. Saya sembunyi, karena saya tahu, saya bakal dibunuh kalau ketahuan saya jadi Kristen. Tapi waktu saya baca ayat itu, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, barulah engkau dibenarkan dan diselamatkan. Karena banyak orang gak mau mengaku Yesus Tuhan. Bahkan ada banyak yang mau menyangkal. Kemarin ada salah satu orang artis Kristen ngomong sama artis lain gini, kalau gua pindah ke agama lu, gua tinggalin Yesus, lu mau gak nikah sama aku? Ya, bayangkan loh. Itu dia ucapin di media sosial. Ya, saya komen di situ. Jangan kau percaya sama orang model omongan gini. Tuhan aja dia tinggalin. Apalagi cuma kau. Ya, keyakinannya aja nggak yakin. Bagaimana mau jadi suami yang benar? Banyak orang malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu memang ada harga yang harus kau bayar. Amin. Ada perjuangan, ada keberanian. Ya, ada iman di mana dia berkata bahwa engkau Mesias, anak Daud. Ya, kalau kau cuma punya iman kekristenan yang biasa-biasa aja, engkau tidak akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apalagi mengalami mujizat Tuhan. Di akhir zaman ini kita perlu Tuhan, kita perlu mujizatnya. Diakui atau tidak, saudara, ada banyak hal di dunia ini yang kita gak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan, amin. Kita butuh mujizatnya, amin. Karena itu hampiri Tuhan, jangan seperti kebanyakan orang. Bayar harga dengan keberanian yang gigih. Sekalipun kau akan dicemooh, sekalipun orang mencibir, sekalipun mungkin nyawa taruhannya. Punyalah iman, bukan iman sembarangan. Iman yang agak lain dari kebanyakan orang. Jangan punya iman rata-rata, amin. Kau gak akan mengalami apa-apa. Cuma minggu ke gereja, yang penting ke gereja lah ya. Yang penting inilah ya sudahlah pokoknya gini. Apa yang kau mau alami dari Tuhan? Orang yang berani bayar harga, mereka akan melihat penyertaan mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Kenapa saya bisa seperti hari ini, saudara? Ya jangan iri. Harga yang saya bayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya mati-matian, mati pun gak apa-apa. Pokoknya aku percaya sekali percaya Yesus. Aku akui dia sebagai Mesias dan Juru Selamat bagiku. Wes mati gak apa-apa Tuhan, aku tetap percaya engkau. Suruh pilih keluarga atau Yesus, saya pilih Yesus. Kenapa? Karena dia sampai pada kekekalan. Amin saudara. Kau gak bisa ikut Tuhan Yesus kalau engkau tidak menanggalkan semua keakuanmu. Karena syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, syarat mengikut Yesus dikatakan apa saudara? Coba kita buka bersama. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, apa yang Yesus bilang? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang apa? Yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini yang dilakukan Bartimeus. Menanggalkan jubah artinya menyangkal diri. Menanggalkan keakuanku. Aku akan menghadap raja di atas segala raja. Tidak ada keakuan lagi yang kita bawa. Tuhan, aku ini hamba, aku perlu engkau. Segala egoku, kesombonganku, hartaku, jabatanku, semua aku tinggalkan. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Kita gak bisa ikut Tuhan dengan keakuan kita. Ya pokoknya prinsip saya begini, kalau gak begini gak bisa, enggak. Waktu kau mengikut Tuhan, kau harus menyangkal dirimu.
Walau kau tidak mau mengampuni secara manusia, saya nggak bisa mengampuni. Tapi Tuhan bilang kau harus mengampuni. Kau harus lakukan waktu kau mau mengikut Yesus. Itu artinya menanggalkan jubah. Amin. Tanggalkan semuanya dan mulai belajar untuk mengikut Tuhan Yesus. Pikul salib. Mengampuni itu berat. Itu namanya pikul salib. Sekarang kan kita udah gak pikul-pikul salib kayu toh. Mengampuni itu pikul salib. Hidup dalam kekudusan itu pikul salib. Buang dosa, kenajisan, percabulan, homo, lesbi, buang itu pikul salib. Gak gampang. Tapi itu syarat mengikut Tuhan Yesus, saudara. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, iman yang luar biasa. Itu akan menyelamatkan kita dan membawa mujizat dalam hidup kita. Ada beberapa orang di Alkitab yang Yesus gak bikin apa-apa loh. Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Yesus gak bilang gini, aku yang sudah menyembuhkan engkau. No, Tuhan bilang imanmu yang menyembuhkan engkau. Bahkan Yesus gak lakukan apapun. Yesus bilang, aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang melakukan ini? Bahkan Yesus nggak tahu, bahkan Yesus tidak melakukan apapun. Tapi iman yang luar biasa ini menarik kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Jangan punya iman sembarangan. Waktu kau punya iman yang luar biasa, kau belum minta sesuatu, Tuhan sudah lakukan. Amin. Itu saya banget, saya tuh mengalami banget. Kalau saya bisa bersaksi sama saudara, saya belum ngomong saudara, belum ngomong ini. Baru di hati, tahu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Mari kita punya iman yang berkenan sama Tuhan, yang menanggalkan jubah, keakuan kita, kesombongan kita, mau menyangkal diri, mengikut Kristus, melakukan firman Tuhan, dan menjadi orang yang berani menyatakan iman, tidak takut di tengah kondisi apapun. Sekalipun banyak orang melarang, banyak orang menghina, banyak orang menjatuhkan, meremehkan engkau di tempat kerja. Mungkin cuma kau yang Kristen. Jangan minder, kau punya Tuhan yang besar. Amin. Kau punya Tuhan yang hebat. Dan jadilah saksi atas nama Tuhan yang hebat itu. Milikilah iman yang berbeda. Tanggalkan jubah, tanggalkan semua dosa, tanggalkan kesombongan, tanggalkan amarah, kepahitan. Buang semua itu dan mulai ikut Tuhan. Amin saudara. Ikut Yesus. Ya, sungguh-sungguh berkata, aku mau ikut Yesus. Saya cuma mau bilang saudara, mengikut Yesus itu indah. Saya ini dulu bukan orang yang bukan pengikut Kristus. Saya merasakan bagaimana di luar Yesus itu tidak ada damai sejahtera. Di luar Yesus tidak ada kebahagiaan. Ketika saya ikut Yesus memang menderita. Saya kehilangan keluarga, kehilangan kenyamanan, kehilangan uang, kehilangan. Saya tidak punya uang 1 sen pun, saya pernah hidup tanpa uang, tanpa keluarga. Tapi ada damai sejahtera dalam hati saya. Dan itu hanya bisa kita dapatkan waktu kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ayo ikut Yesus sungguh-sungguh saudara. Buang semua hal yang tidak berkenan. Kejar perkenanan Tuhan hari-hari. Kita ada di masa-masa yang terakhir. Lihat dunia sekarang bergoncang. Berita tentang perang gak main-main. Bisa terjadi picu perang dunia 3 di depan mata. Kekacauan. Pada hari itu Alkitab berkata bahkan uang tidak bisa menolong. Jangan kau taruh harapanmu pada uang. Dan jangan sampai udah kiamat uangmu kebanyakan. Yang uangnya banyak-banyak mulai bagi-bagi deh. Sama yang gak punya uang, amin? Amin apa tidak? Yang amin ini pasti yang gak ada uang. Ya, iya saudara, ngeri. Ya, ngeri. Alkitab bilang harta tidak berguna pada hari kemurkaan. Pada hari kemurkaan uang tidak ada gunanya. Selagi masih bisa berguna hari-hari, tolong orang yang bisa kau tolong. Perhatikan orang yang bisa kau perhatikan. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, tarik semakin banyak jiwa untuk datang kepada Kristus. Lakukan bagianmu, apapun yang kau bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Ikuti Yesus. Jangan cuma jadi jemaat yang datang duduk diam pulang.
hidupnya nggak pernah berubah, nggak pernah berdampak, imannya iman sembarangan. Hari ini saya berdoa supaya kita semua mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan janji sebelum kedatangannya kali yang kedua, orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus akan dimuliakan oleh Tuhan. Satu tujuannya supaya dunia melihat Allah yang kita punya adalah Allah yang luar biasa, yang menyertai kita sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, bilang kanan kirimu, jangan punya iman sembarangan. Miliki iman yang lain daripada yang lain. Amin. Ya, supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bisa mengalami mujizat Tuhan.